Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sobat Ngaso di mana saja berada, jumpa kembali di kegiatan atau obrolan sore santai bersama channel Tunanetra Peduli Bangsa dan didukung penuh oleh Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa. Di kesempatan sore ini kita masih berlanjut obrolan dengan Dr. Andes Toto Sugihatno, Ketua Pimpinan Wilayah Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia ITMI Provinsi DKI Jakarta. Tapi jangan lupa like dan subscribe channel dan video ini, kemudian komen, kemudian di share agar cepat berkembang. Kemudian kita juga bisa beredukasi, berbagi kasih melalui Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya? Oh, masih mantap, mampir sini masih pakai jas ini ya. Ini jas kebanggaan. Jas kebesaran. Jas kebesaran. Alhamdulillah, sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah, pemirsa juga sehat. Kita semuanya sehat semua. Tim streaming juga sehat, iya, gitu kan? Kita berdoa mudah-mudahan semua yang terkait di bidang ini sehat. Iya. Pak Toto kemarin sudah bicara sedikit program. Kemudian ada dana mandiri infak subuh itu tadi yang disampaikan oleh Pak Toto. Tapi apa namanya, ini ketua ini Toto. Ketua ini itu ya Abdul Rahman ke apa gitu ya, Muhammad Fahru Rozi gitu, ini Toto. Ya, tapi karena ini bahasa Jawa jadi Toto itu artinya tertata. Iya. Udah Toto Sugihatno. Ya, Sugi itu kaya kan? Ya, Hatno itu artinya dengan kebaikan. Oh, kebaikan. Iya. Jadi kalau Toto Sugihatno, ada Toto Sugiharto berarti Sugiharta. Itu versi saya. Iya, kadang-kadang gitu ya Bang. Iya, kalau ketua ITMI Jakarta Timur Ustadz Hadi Rahmawati. Betul. Dan nama Islamnya gitu. Tapi alhamdulillah beliau seorang ustadz. Iya. Iya. Kemudian selain program itu ada program apa lagi Pak? Jadi selain kita mengupayakan gemar infak ya, kemudian kita juga mengupayakan dakwah ya. Jadi kami juga memiliki WA grup ya, namanya Forum Komunikasi ITMI DKI Jakarta. Jadi di sana setiap hari Senin ada pengajian nilai tauhid, Selasa itu sirah Nabi, Rabu itu bahasa Arab, Kamis itu tahsin ya, fikih. Kemudian hari Jumatnya itu hadis arba'in. Itu melalui grup ya? Grup WA. Tapi Sabtu Minggu itu bebas, mau iklan, mau apa terserah, jadi nyantai. Jadi khusus untuk DKI Jakarta. Dan kemuslimannya juga ada. Kalau kemuslimannya yang hari Senin Selasa itu bagian mengenai fikih, mengenai ibadah segala macam. Terus Rabu Kamisnya itu Qori. Belajar Al-Quran Braille-nya. Iya. Khusus untuk ibu-ibu ya, untuk musliman gitu. Ustazahnya ibu-ibu atau pakai ustaz? Ada kalau yang ibu-ibu yang awas ada. Kemudian kalau yang tunanetra juga ada. Jadi dari kami menyediakan juga tunanetra yang untuk baca terus Al-Quran Braille. Nah kalau yang untuk ikhwannya itu semuanya tunanetra. Jadi dari hari Senin itu Ustadz Hadi, Selasa Ustadz Ponco, Rabu itu Ustadz Firmansyah dari Kebayoran Lama. Nah, ini ustadznya nggak ada yang Islam seperti namanya ya? Ya, Firmansyah itu Islam tuh. Oh iya, Firmansyah. Kemudian ada Pak Ustadz Ahmad Rodin Fakih. Nah, itu baru dapat. Nah, ini fikih ya. Kemudian Ustadz Furqon Hidayah. Nah, itu beliau sekarang menjadi ketua Majelis Syuro ya? Dewan Syuro. Dewan Syuro wilayah. Iya, betul. Nah, itu semuanya hari-hari untuk di Ikhwan, Senin sampai Jumat dimulai pukul 8 sampai jam 5 sore. Jadi untuk pertanyaan segala macam itu ya di antara jam itu ditanyakan lewat WA gitu ya, lewat voice note. Nah, kalau ibu-ibu 2 hari ya, Senin Selasa, Rabu Kamis. Jumat Sabtu Minggu ya acaranya bebas gitu Kang Maman. Kemudian ada nggak event-event terdekat, misalkan acara-acara besar yang akan diselenggarakan oleh
PW ini Provinsi Jakarta. Iya, jadi insya Allah dalam rangka Idul Fitri, dalam rangka juga untuk koordinasi keseluruhan PD-PD atau pimpinan daerah, kemudian juga dalam rangka untuk konsolidasi organisasi, kami akan menyelenggarakan kegiatan kegiatan yang sifatnya termasuk rekreasi juga ya, yang kita beri nama ya, yaitu kegiatan koordinasi pimpinan wilayah dan pimpinan daerah ya, yang insya Allah akan mengambil tempatnya mungkin di sekitar pikiran pantai ya, sekitar Anyer lah gitu ya. Anyer atau ya, Pantai Sarita ya, gitu ya, agak dekat ya. Ya betul, karena di samping kita nanti berdiskusi masalah daerah-daerah, wilayah, kemudian ya kita koordinasi termasuk halal bihalal ya. Nah kita juga rekreasinya yang lebih terasa oleh tunanetra kan pantai, ya melawan ombak, kemudian berenang ya. Kalau di tempat-tempat lain seperti di daerah-daerah pegunungan kita hanya merasakan udara, tapi kalau di pantai kita langsung merasakan ombaknya, airnya, berenangnya gitu. Seru juga. Seru insya Allah. Iya, nanti bisa kabar-kabar ke tim channel biar bisa di vlog, bisa di video. Insya Allah. Mungkin kalau toh memang nanti kita bisa mengundang dari tim Peduli Bangsa, Tunanetra Peduli Bangsa channel, mudah-mudahan kan gitu ya, di sana bisa kita live ya. Iya. Mudah-mudahan, kalau toh tidak, kita nanti akan kirimkan gambarnya, videonya gitu ya. Itu bagus. Untuk informasi kepada masyarakat sekitar tentang kegiatan kami. Ya, barangkali masyarakat sekitar kita ini, ya masyarakat pemirsa, ada yang berpartisipasi, ada yang ingin memberikan sesuatu dengan ikhlas gitu ya, karena sesuatu itu yang menggantinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Iya. Ya, itu harapan kami. Jadi kalau kami mengajukan bantuan kepada pemerintah, kepada instansi, biasanya banyak persyaratan, ya kan? Birokrasinya juga belibet. Ya, kalau kata orang Betawi belibet. Nah, tapi kalau lewat channel ini barangkali mudah-mudahan agnia para pemirsa yang simpati atau peduli kepada kami, silakan. Ya, silakan menghubungi kami di 0811 971 962 atau di 0822 ya, ini gampang nih, 68686837 kepada sekretaris kami. 68686837. Coba diulang lagi pelan-pelan biar pemirsa bisa paham, bisa itu. Ya, kalau yang pertama ya nomor saya pribadi, tapi nanti juga akan kami sampaikan di 0811 97 1962. Iya. Kemudian satu lagi ya, sekretaris kami Pak Trianto di 0822 68 37. Ya, itu pemirsa channel Tunanetra Peduli Bangsa, kaum muslimin, kaum muslimat, para muslimin yang ingin berpartisipasi, berkontribusi ya dalam program yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Toto, baik pembebasan buta huruf Al-Quran Braille, kemudian pelatihan dai, kemudian ada tur religi atau rihlah dakwah. Satu lagi, apa tuh? Kang Maman. Jadi dalam rangka untuk meningkatkan sumber daya manusia, kami juga dari PW akan mengupayakan untuk mencari dana mandiri ya, dengan kita akan menjual ini sabun produksi dari teman-teman ya. Oh gitu. Ya, jadi jadi kita berkolaborasi dengan teman-teman mereka UMKM lah ya. Walaupun mereka orang-orang awas, tapi mereka adalah para wira swasta yang memang perlu kita dukung gitu ya. Iya, yang peduli dengan disabilitas juga. Ya. Jadi memang nanti kita akan menjual seperti sabun cuci, terus sabun buat cuci piring, untuk pembersih lantai. Ada 5 item nanti bisa menanyakan ke nomor yang tadi saya sebutkan. Nah, bisa channel pemirsa semuanya. Artinya nanti insya Allah juga akan bekerja sama dengan tim dari Yayasan Peduli Bangsa. Bisa menghubungi nomor telepon juga 0822 1310
4849 0822 1310 4849 karena program kita ternyata banyak mengalami kesamaan gitu. Jadi di sini juga banyak sekali program unggulan, program dakwahnya, kemudian advokasi sosial kemanusiaan gitu ya. Jadi sama, artinya kita bersinergi. Nah inilah pemirsa, kita itu berbeda lembaga, berbeda istilahnya, yang satu ormas, yang satu yayasan, tapi kita bisa bekerja sama, bisa bersinergi tanpa ada rasa saling curiga gitu. Jadi saya harap juga kami berharapkan dari tim channel Tunanetra Peduli Bangsa, teman-teman yang mempunyai lembaga atau mempunyai perkumpulan boleh. Artinya kita saling bekerja sama, kita saling konsultasi, kita diskusi. Insya Allah lembaga kita akan menjadi berkah ya Pak Toto ya. Bukan menjadi kurang donatur atau ketakutan nanti donatur saya diambil. Tidak, itu tidak. Semua itu sudah diatur oleh Allah. Rezeki, semua segala sesuatu sudah Allah yang mengatur. Nah itu dia. Maka dari itu silahkan bagi teman-teman lembaga lain juga yang mau diupload kegiatannya, mau di live streaming atau mau di vlog, ya kan? Silakan hubungi saja tim channel Tunanetra Peduli Bangsa. Silakan, insya Allah ketika kami ada kesempatan, ada waktu, ada rezeki akan mengunjungi atau menghadiri lembaga yang teman-teman punya, gitu ya. Jadi kita terus akan meliput teman-teman tunanetra juga bisa berkarya, bisa berbuat lebih, kemudian peduli terhadap sesama, begitu Pak Toto ya? Iya, betul. Nah itu yang paling penting. Jadi ini tentang IPMI, sekilas tentang IPMI Provinsi DKI Jakarta yang terus melakukan pembenahan, pengembangan, ya betul, untuk sumber daya manusia. Nah itu dia, agak dekat nih. Ya, kita akan mengedukasi terutama teman-teman, kemudian masyarakat, karena memang organisasi ini bukan hanya harus memperoleh sembako, harus memperoleh bantuan, tidak. Tapi dalam organisasi ini kita membina teman-teman bagaimana caranya meningkatkan sumber daya manusia, baik sumber daya manusia di bidang ekonomi, keagamaan, maupun sosial budaya. Ya. Jadi sama visi misi dari YKTPP juga seperti itu, menjadikan kita berharap, bercita-cita untuk menjadikan insan yang cerdas, kreatif, mandiri, dan berakhlakul karimah. Persis sama ya. Sama. Kita ada kesamaan baik IPMI maupun YKTPP, dan alhamdulillah program kita sudah sama-sama berjalan. Amin. Kita jalan bareng ya, Pak Toto. Dasarnya kita memang dari dulu sering bareng. Walaupun kita harus terpisah, tapi tetap kita selaku insan Muslim dan orang yang senang berorganisasi tetap kita menyatu ya. Iya. Kontak batin ada ya. Ada. Kemudian kita tetap kan berjuang, tidak harus satu lembaga, betul. tidak harus bersama-sama di satu lembaga, tapi di lembaga lain. Tapi kalau visi misi kita sama, insya Allah kita akan menyatukan dari yang sedikit menjadi banyak, dan insya Allah cita dan karsa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita ada keikhlasan, ikhlas, dan kita tetap berkarya. Nah itu dia, itu pasti, ya harus tetap berkarya. Kemudian kita harus tetap istiqomah, ya kita di mana itu kita menjalankan program, menjalankan kegiatan itu. Ya memang kalau pasang surut, kemudian kendala-kendala baik ekonomi itu biasa, ya. Cuman insya Allah akan memudahkan urusan kita. Amin. Terima kasih Pak Toto atas kehadirannya. Terima kasih. Ya, barakallahu fiik. Mudah-mudahan sehat. Kemudian IPMI Provinsi DKI di bawah kepemimpinan Pak Dr. Andes Toto Sudiatno semakin berkembang, semakin menyentuh ke teman-teman anggota. Kemudian apa yang dicita-citakan oleh IPMI Provinsi Jakarta dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Salam untuk ketua-ketua PD ya, 5 wilayah, 5 daerah Provinsi DKI Jakarta. Mudah-mudahan tetap istiqomah dan amanah menanggung atau menerima beban untuk menjadi ketua di daerah masing-masing. Terima kasih Pak Toto dan pemirsa. Sekian pertemuan kita kali ini.
Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk pengembangan channel Tunanetra Peduli Bangsa dan Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.